di Perpusta. Perpusta. Kita ke Perpusta Karanganyar ya guys. Nah, ini kita lagi ada di loker perpustakaan daerah Karanganyar. Jadi kita harus naruh tas-tas kita di loker-loker ini gitu. Terus habis itu kita lihat ini ada rak-rak gitu ya, kayak perpustakaan daerah lainnya. Terus ada ini itu kayaknya waktu hari jadi Karanganyar deh. Jadi yang SD sama SMP tuh disuruh buat puisi gitu loh guys. Terus habis itu ditaruh di buku besar ini. Ini tuh gede banget beneran deh. Kayak nggak salah nih, ini gede banget. Lihat aja tuh sampai atas gitu, terus ke bawah. Wah, dan ini banyak banget. Jadi benar-benar satu kabupaten pas itu disuruh buat puisi. Ini dia. Yeay. Kita sudah kuliah. Yes, kita sudah masuk kuliah. Ini sampai dulu. Sahaja Munte ya. Sahaja Munte Aji. Sahaja itu teman kita. Nih. Sasa. Sok kenal banget padahal cuma siapa? SDD. Dadada. Terus itu tadi rak-raknya. Di setiap sisi itu ada kayak gini tempat duduk gitu. Nyaman banget guys. Ada orang agak malu. Mari kita review. Jadi ini tempat duduknya gitu. Terus itu kayak ada tempat santai, ada bantalnya, kursi bantal gitu. Nggak tahu ini suaraku kedengeran apa enggak, karena kita lagi di perpustakaan jadi diam-diam. KTP dia hilang. KTP kan bisa hilang. Bikin surat ke polisi. Jadi HTM sih yang kita paling mau wawancara singkat ya, karena ini kan terakhir kita bertemu untuk semester. satu semester ini ntar. Jadi gimana perasaan Anda menjadi maba? Ya, senangnya minggu pertama doang sih, jujur. Terus kan ntar ospek nih, ospeknya tanggal 8 sampai tanggal 9. kalian harus like reboundnya dia ya, ntar di uploadnya tanggal 1 di IG-nya. Malu lagi kok. Nanti di description box ya guys. Ya nanti di description box aku kasih ya guys. Aduh, terus kan baru lulus SMA. Kenangan apa yang kamu ingat waktu SMA? Kayak fase yang paling kamu ingat gitu. Ketolak undip guys. Ketolak PSSB guys. Kita ketolak undip PSSB. Jadi kan ada jalur PSSB gitu, kita daftar bareng dan nggak keterima bareng. Tapi kalau banget. Biasanya orang-orang kan ninggalin PMTK, ninggalin PSSB gitu. Kalau lolos SPM kita enggak. Iya benar. Soalnya udah gak keterima. Iya. Apa itu privilege sekolah? Betul. Gak ada guys, jangan percaya privilege sekolah. Betul. Itu nggak ada. Sekolah favorit tidak selamanya indah deh. Betul. Ini kita tuh satu SMP 2 Karanganyar. Hidup SMP 2. Terus kita SMA-nya pisah tapi masih Karena sama COVID. satu. Iya. Iya, masih sama satu. Masih sama satu. Dia satu Solo, aku satu Karanganyar. Terus habis itu apa lagi ya? Kuliahnya Mentang ya guys ya. mentang banget. Kayak sebenarnya nggak sementang Ya enggak sih. Enggak mentang banget sih. Ada Cuma keretanya sih satu jalur. Ya cuma tetap jauh. Intinya jauh. Ya, terus dia nih anak FKG. Ya. Anak FKG. Doakan tetap para
waras ya guys ya. Sudah mulai menyicil apa untuk mempersiapkan kuliah offline kedokteran gigi? Nggak ada sih kak, menyiapkan mental kak. Menyiapkan mental itu wajib banget sih ya kayaknya kalau kedokteran tuh, soalnya Menyiapkan mental dan semangat belajar yang tinggi. siapa yang mau masuk kedokteran. Terus habis itu kan SBM nih ya, Ya, persiapan kamu waktu SBM dulu tuh kayak gimana? les di neutron guys. Les di neutron. Jadi kita satu les-lesan guys, makanya kalau karena covid juga kan, covid kan online tuh, jadi nggak kerasa beda sekolah sih kita sebenarnya. Setahun dulu ya terasa beda sekolah. Kayak tahun pertama kan kita cuma satu semester deh offline, nggak sampai. Enggak. Tahun pertama Iya, satu semester. kita tuh sampai naik kelas tahu. Enggak, Jadi nggak ada satu semester lebih dikit. satu semester lebih dikit. Satu semester lebih dikit. Terus habis itu Terus habis itu online. online. Habis online tuh kamu lesnya mulai Kelas 12 kelas sih. 12, kelas 12. Itu kan udah mulai boleh offline kan ya, yang kayak bimbel gitu. Terus kita satu lesan, jadi Sering ketemu. nggak ngerasa LDR banget. Tapi sekarang habis ini LDR. LDR guys, kita juga LDR sama satu lagi Udah Lisa. LDR lama sih. Udah LDR lama sih ya. Ya kalau dia video ini lewat berandanya dia, tolonglah. Tolong chat kita. Jadi kita kepastian bestie. Jadi kita pastian pasti. Satu lagi ya, kayaknya kalau yang satu itu namanya kan Risa. Nanti di-insert fotonya. Iya, nanti. Foto Risa. Foto Risa. Itu dia anak Jakarta guys. Jadi dia ini udah di Jakarta, nggak tahu balik apa enggak. Kalau aku mau ngajak dia vlog bareng berarti harus ke nyamperin ke Jakarta. Jakarta. Iya. Oh iya, soon vlog bareng ke Purwokerto ya guys. Kita keliling Unjediro. Nah, kita keliling Unjedir. Kita keliling Unsut Jakun. Terus nanti kita vlog Jakarta, So, kita vlog Jakarta. vlog Jogja juga. Vlog Banyak Jogja ya juga. tips-tipsnya. Bener. Aku punya impian, nggak impian sih. Kayak Goals. vlog dalam waktu dekat tuh vlog di Jogja, tapi dengan teman baru. Teman baru. Tolong teman baruku, Please be nice. please be nice. Karena jelek banget lagi ini, kan. Udah kucal ya bulan. Ntar aku kasih filter. Si filter. Biar tetap cantik. Betul. Terus apa lagi ya? Berarti kan berangkatnya tanggal 2. Besok dia Berapa berangkat. besok 29 Terus habis itu nggak kesini sampai Desember. Desember tapi pasti balik kan? Balik lah, Natal masuk nggak balik. Natal. Ntar kita vlog Natal ya guys. Vlog Natal. Iya kita Ntar vlog Natal. Ntar Natal bareng. Terus habis itu vlog kemana ya? Kayaknya pulangnya sebentar gak sih? iya sih. Ya, Kalau aku kan bisa pulang gitu. ya dia mas seminggu sekali bisa pulang. Iya, bahkan tadi aja ada yang kayak panjang laju apa enggak gitu kan. Enggak berarti kan sedekat itu sebenarnya, cuma Iya sejam dong kan naik kereta. 1,5 jam. Cuma yang bikin males tuh sebenarnya ke stasiunnya tau. Capek. Ke stasiunnya tuh padat jalanannya. Dari Solo, dari Jogja. Enggak, dari Jogja kayak padat. Stasiun Lempuyangan. Terus ya, kalau misalnya 7:30 udah kelas, terus mau berangkat jam berapa? Coy. Subuh. Enggak, pokoknya ngekos guys. Ntar kita tur kamar kos ya. Kostum. Gitu. Apakah kamu tertarik untuk membuat vlog gitu? Foto ya nanti
satu univ, Iya. terus ngevlog bareng, Iya. terus bisnis risol bareng. Betul sekali. Tapi ternyata enggak. Kehendak Tuhan berkata lain ya Besti. Iya, yang berkata lain biar kita bisa saling healing satu sama lain. Kalau Menambah misalnya relasi. aku stres gitu kan, ya udah ke Purwokerto Sebelum 2020 mengademkan otak. ya betul. Kalau dia stres, dia ke Jogja healing, kan Jogja itu kan istimewa gitu. Jadi bisa healing satu sama lain. Betul. Terus apalagi ya guys, kalau menurut kamu temen yang bukan teman, bukan orang yang sangat menginspirasi kamu gitu, maksudnya role model kamu itu siapa? Yang tapi yang deket-deket aja gitu. Siapa ya? Siapa? Kalau enggak yang kan kamu habis SBM gitu kan ya. Iya. Di dalam masa perjuangan kamu tuh di SBM gitu, yang kayak gimana sih, kayak misal ya aku tuh pengen jadi si A gitu kan, makanya aku ngejar SPM ini banget, belajar ini banget, kalau gimana gitu. Iya. Kalau yang deket sih Bunda sih. Ya kan melakukan semua demi Bunda. Dia satu alma mater sama bundanya guys. Terus kayak ini sih Apakah nanti anak kamu juga? anakku di The Real Cakun. Oh gitu, oke, kita tunggu ya anak kita lihat ini. aduh ke pressure anakku. Bunda ya berarti. Kenapa? Ya karena nurutin mimpinya Bunda aja sih. Jadi dulu bunda pengen ke FKG. FKG dulu adanya cuma UGM sama UI deh kayaknya. Terus kayak susah duitnya ya kan, banyak bersaudara gitu, jadi kayak ya udah diturunkanlah mimpi itu ke anaknya begitu. Dan puji Tuhan ya, Gitu. bisa tes. Tuhan sayang sama Bunda gitu, Betul. makanya anaknya yang diituin. Berarti impian kamu sebenarnya kedokteran UI ya, biar kan anak kamu. Aduh, impiannya apa ya? Nggak punya impian sih sebenarnya. Kan. Ya udah gitu, let it flow aja. Apa yang goes. Mata pelajaran yang kamu suka apa? Makanya kan kalau kedokteran gigi kan Biologi, kimia. Suka sih, cuma sebenarnya lebih suka ke bahasa Indonesia guys. Tapi bahasa Indonesia nya nggak pernah bagus. Jadi kita tuh dulu waktu SMA tuh SMP. itu kalau mata pelajaran bahasa Indonesia kayak saing-saingan terus gitu. Iya betul. Dua saing-saingan, dan kita lucunya tuh kita nggak pernah satu bangku. Karena kalau satu bangku kita pasti nggak bisa fokus guys. Adakah yang sama berpikir kayak gitu? Pasti ngobrol. Ya pasti ngobrol. Makanya kalian jangan satu bangku sama Bestie. Tips and trick. Yes. Karena pokoknya tuh ya kita kan kelas 7 tuh bareng, terus kelas 8 kan sebenarnya kelasnya biasa, tapi kita bareng lagi. Terus kelas 9 nya balik ke kelas 7. 3 tahun itu kita nggak pernah yang namanya satu bangku, satu meja gitu, nggak pernah. Paling deket tuh ya cuma depan belakang, sampingan. Sampingan aja bukan yang mepet gitu, jadi dia di sini terus satu Iya, terus benar. kalau nggak aku yang di sini juga. Benar. Gitu Tips guys. agar fokus di kelas. Yes. Tapi ya nggak fokus banget sih sebenarnya. Soalnya Iya teman sih. sebangkunya juga kocak Besti. Betul. Teman sebangku siapa? Vicky. Oh iya. Teman sebangku siapa Kalau ya? nggak Acal. Teman sebangku. Dimas. Oh iya Dimas. Ketua Ibra. kelas. Terus Ibra.
Izatul. Itu teman-teman SMP kita guys, dan teman SMP kita tuh sampai sekarang masih sering kontakan, masih sering kumpul. Kalian itu nggak sih, setuju nggak sih kok teman SMP tuh emang lebih asik ya nggak lebih asik sih, kayak lebih dekat. sih ya benar. Gegara apa ya, mungkin gegara offline terus juga masih kecil waktu itu masih kecil gitu. Jadi kayak nggak gengsi gitu loh buat temenan. Terus apa lagi ya, ini kita ngobrolin ya curhat aja ya ini, karena kan vlog aku tuh vlog gabut gitu, jadi ya udah. Terus sebenarnya kemarin tuh vlog Jogja kemarin tuh dia mau ikut tapi nggak bisa karena Gimana? tepar vaksin booster. Kalian pada udah booster belum? Udah 18 belum? Iya guys, Cepet vaksin booster guys, toh. sebelum masuk kuliah offline. Tapi ini kamu ngerasa tuh itu nggak sih? Soalnya tuh ya, aku tuh waktu itu ke SMA, terus habis itu kayak ngerasa tua aja gitu. Tapi yang adik-adik SMA tuh pada menjulang sekali ya pemirsa, jadi kayak tinggi gitu. Aku ngerasa makin tua lagi, gara-gara udah nggak masa pertumbuhan kan, Iya, nggak bisa tinggi. nggak bisa cepet tinggi ya. Jadi kayak tadi saja Ya ngerasa tua lah, gila udah tiba-tiba 18. Jarak dari masuk SMP itu berapa tahun ya? 12 tahun sampai 18 itu kayak cepet banget gitu. 6 tahun tuh sebentar guys. apalagi itu ya gara-gara COVID juga. Jadi kayak loncat langsung 2 tahun tuh loncat gitu, Dari 16 langsung ke 18. terus kan kamu kan SMA-nya di SMA 1 Solo ya, kan itu SMA favorit lah. Walaupun sekarang udah nggak ada favorit, tapi kan bener yang Ada tertop, capnya. yang tertop gitu kan SMA 1 Solo gitu. Gimana tanggapan Mendira tentang SMA 1 Solo? Iya, sebenarnya kalau misalnya offline tuh emang tempat yang bagus buat bertumbuh sih, maksudnya lingkungannya gitu, teman-temannya. Karena kan kalau misalnya sebelum zonasi kan teman-temannya otomatis yang dalam tanda kutip berkualitas gitu kan, yang kayak punya semangat belajar yang tinggi, tujuannya jelas gitu. Jadi kalau misalnya masuk ke sana tuh dari environment teman-temannya juga ngerasa kayak harus berjuang gitu. Terus guru-gurunya juga mendukung kita buat harus ambis biar gak remet, biar gak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Tapi sekarang meskipun mungkin teman-temannya udah nggak kayak dulu, tapi gurunya masih jadi worth it buat masuk SMA 1 Solo kalau offline. Jadi kalian kok mau masuk SMA 1 Solo nih, kan zonasi ya guys. Jaten masuk zonasi. Tapi sebenarnya aku agak nggak kurang setuju sih sama yang pindah-pindah kakak. Kalau kamu gimana? Gini, aku tuh salah satu yang pindah kakak sebenarnya dari Palur ke Jaten gitu. Nggak ada alasannya sih. Salah dari Jaten nggak, awalnya dari Gemolong, dari mana tuh, Sragen. Terus habis itu belum pindah lama, terus habis itu pindah ke Palur dengan harapan bisa masuk ke zonasi gitu. Ternyata tidak, bestie. Palur tuh nggak masuk zonasi Solo. Pada akhirnya nggak masuk zonasi mana-mana. Kayaknya SMA 8 deh setahu. Jadi tuh nggak masuk zonasi mana-mana gitu. Terus kalau misalnya kalian mau pindah kakak tuh nggak worth it aja gitu sih menurutku, karena ntar di dalam univnya kan, di dalam SMA-nya itu tetap bakalan seleksi alam gitu loh, bakalan kepilih gitu antara anak yang mungkin emang kemampuan otaknya super sama yang enggak, atau sama yang zonasi gitu. Ntar takutnya kalau misalnya kalian pindah kakak tuh dipindahin
nggak bisa ngikutin nggak juga, bisa ngikutin juga. terus direndahin sama guru, sama staffnya juga, sama teman-temannya juga gitu. Jadi sebenarnya tuh menurut aku juga SMA mana aja, sekolah mana aja lah, itu bagus-bagus aja sih, maksudnya tergantung diri kita yang nyikapinnya gimana. Betul. Kayak kalau emang kamu mau beneran niatnya tuh sekolah di situ, tumbuh di situ, maksudnya mencari jati diri atau bakat-bakat lain gitu kan, itu ya pasti kalian nggak begitu terpengaruh lah sama omongan orang yang bilang kalian tuh siswa A, B, C atau sekolahnya di A, B, C gitu kan. Itu nggak bakal terpengaruh sih, soalnya ada beberapa sekolah juga, apalagi karena ini kan sistem PPDB-nya ganti gitu kan, sekolah yang top gitu ada yang tetap mempertahankan kualitasnya gitu, guru-gurunya apalagi mempertahankan kualitasnya dengan dia mengajar yang baik gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bukan kayak mengajar yang baik dalam artian tahu gitulah, tahu muridnya tuh kayak gimana, Kemampuan muridnya, kemampuannya, cara gimana. belajar muridnya. Tuh makanya beliau tuh guru-guru tuh pengen memberikan yang terbaik juga gitu kan. Tapi ada beberapa yang kecewa gitu, kayak guru-guru kecewa terus pada akhirnya Nggak kena mendukung imbasnya ke muridnya, gitu nggak kan. mendukung muridnya buat bertumbuh gitu. Betul. Bukannya mengembangkan potensi tapi malah stuck di situ Iya. doang. Itu ada sih, jadi kayak tergantung kita survive-nya bertahan di situ juga kayak gimana. Cari temen juga penting. Oh ya, itu penting banget, karena apalagi masa SMA itu kan bener-bener kita tuh gampang ke bawah arus gitu. Nah, kalau kalian emang bener mau apa ya, kalau kalian udah punya cita-cita gitu kan gampang ya, kayak apa sih, gampang buat gapainya lah, maksudnya kalian udah ada rencana mau Udah kayak ada gimana, buat perjuangannya kayak gimana gitu. Itu temenku bener-bener ngebantu banget sebenarnya ya, kalau temennya saling kayak support, terus juga kayak emang bener-bener kita mau gapai apa yang kita mau gitu, itu bertumbuh bareng, berkembang bareng, cari solusi bareng, tapi tetap didukung juga gitu. Jadi ya temennya yang mendukung tapi tetap rasional, itu penting banget sih. ya. Kayak kita kayaknya sering banget tahu kayak misal waktu itu mau milih jurusan kayak gitu kan, itu kayak misal aku pengen masuk hukum nih kayak gitu, terus kayak pendapat orang-orang sekitar kita tuh juga sebenarnya bisa kita gunain gitu kan. Aku waktu bilang mau masuk hukum pada ngetawain semua, akhirnya nggak masuk sih. Jangan gitu dong. Apa namanya, emang aku cuma bercanda aja sih sebenarnya. Kayak gini masuk hukum Ya, terus kayak teman-teman yang mendukung tuh bisa kasih kita saran yang bagus gitu loh. Kayak misalnya kita mau masuk ke univ yang mana gitu, bantu cari info mandiri, kayak cari info SBM, kayak cari info SNM, atau mungkin cari info yang kayak pakai jalur-jalur rapot kayak PSSB, PMDK gitu-gitu. Itu temen dukung banget dan bantu banget sih kalau teman-teman yang sesuai sama lingkungan yang bagus. Kalian harus tahu, aku daftar mandiri, nggak tahu tanggal pengumumannya berapa, yang tahu dia. Di list bener di list terus juga kayak kalau temen apa sih, kayak misal lagi terpuruk banget gitu kan, itu misal kita udah klop banget sama temen itu temen yang baik akan kayak ngebantu kita buat bangkit lagi gitu. ya, itu real sih Ya, itu real. itu benar-benar yang Kayak
nggak cuma pas jatuh doang tapi pas berjuangnya juga kayak gitu. Pas berjuangnya juga ada gitu. Bahkan temen yang sebenarnya kayak sering negur kita itu temen yang itu banget sih, gak benar-benar membantu kita banget sih kalau kita selalu ngambil dari sisi positifnya loh ya. Karena seseorang negur kita tuh berarti kan peduli sama kita, kayak apa sih, mereka tuh pengen kita nggak kayak gitulah, maksudnya mempertimbangkan juga. Agak deep ya Ya agak di 23 menit ini vlog terlama ntar nggak apa-apa karena ini kan lebih. sambil bincang-bincang. Oke. Kalau ke Purwokerto berapa lama kak? Kalau naik mobil sekitar 6-7 jam, tapi itu mobil pelan ya dan nggak lewat tol gitu. Kalau misalnya kalian mau lewat tol yang di Ada tol? ada, nanti masuknya dari arah Seragen gitu, arah mau ke Seragen, terus nanti keluarnya di Salatiga di Ambarawa. Nanti kayak ngehemat waktu sekitar 1 jam gitu sih. Kalau naik kereta cuma 4 jam. Berarti kalau dulu aku di Salatiga Lewat dong. iya lewat terus dong, nggak naik tol aja lewat terus gitu. Berarti lebih dekat Kalau kok Salatiga ke Purwokerto. iyalah lebih dekat, sekitar 2 jam kayaknya. Ya tahu gitu enggak sih. Enggak, jangan. Dulu tuh aku mau ke Salatiga guys, ke Karena UKSW. desperate. Ya bukan desperate sih, Pilihan yang lain, ke ya pilihan yang lain. alternatif. Oh iya, itu satu lagi, PTS tuh nggak selamanya buruk. Full. Nggak selamanya buruk. Cuma emang apa namanya, cuma emang Stereotip ya aja yang kayak kita menunjukkan. Ini sudah mulai ramai ya guys, jadi kita sudahi bincang-bincang pada sore hari ini. Iya sudah. Sore menjelang, siang menjelang sore. Ntar kita vlog lagi. Bye, see you next semester bestie. Makasih sudah muncul di vlog. Bye bye. Jangan lihat dia. Bojo itu udah guys, kita udah Semangat. bisa selama beberapa semester. Nggak apa-apa deh, semangat Maira, dadah. Selamat menempuh kehidupan baru di Purwokerto. Yay. See you next video.